Halo, selamat pagi semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek di Sekolah Data Permen AI. Course-nya sendiri tentang sampling, di mana tujuannya adalah untuk mengaplikasikan dan membuat sampling design untuk mengucapkan sebuah masalah. Topiknya sendiri di sini mengenai Physical Information Neural Network, atau dikenal dengan PIN, dengan judulnya analisa lengkap, non-adaptive, dan residual-based adaptive menggunakan sampling method pada Physical Information Neural Network. Baik, saya lanjutkan. Saya adalah siswa Pacman AI batch 9 Data Science dengan latar belakang teknik industri, dan agenda pada proyek ini adalah introduction dan background, sampling design, analysis, dan conclusion. Dan ada sebuah ilustrasi yang akan saya informasikan sedikit mengenai physical information neural network itu seperti apa. Baik, maaf. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh KTH University, sebuah universitas dari Sweden atau Swedia. Mereka menginformasikan bahwa PINS ini adalah metode baru dalam machine learning yang ditujukan untuk memecahkan dan mengidentifikasi non-linear partial differential equation atau PDEs. PINS ini dapat mengandalkan kemampuan neural network untuk memperkirakan fungsi apapun dan menggabungkan properti fisika yang diberikan dalam PDE non-linear. Tampak di sini kita lihat adalah sebuah trafo pembangkit listrik, di mana dilakukan sebuah research thermal modeling untuk mendapatkan menyelesaikan persamaan difusi panas satu dimensi, ya, di mana para researchers dari KTH menggambarkan mathematical physical modelnya, kemudian mereka mengaplikasikannya ke dalam mathematical sampling, ya, dan kemudian untuk dilakukan uji coba dan mendapatkan solusinya tampak ada VIN dan FVM, ya. Tampak di sini kita lihat VIN sendiri lebih jelas, ya, untuk hasilnya atau keakuratannya daripada dengan menggunakan FVM. Baik, itu ilustrasi sedikit mengenai kita mengenal PIN itu apa, ya. Baik, untuk selanjutnya introduction dan background. Di sini saya menginformasikan ada 6 yang menjadikan saya untuk menyajikan introduction dan backgroundnya project ini, di mana kita sudah mengetahui, ya, bahwa PINS ini sudah mendapatkan popularitas, ya, untuk menyelesaikan PDS, ya, yang kita jelaskan sebelumnya pada ilustrasi di KTH Sweden. Nah, 6 introduction background tersebut, yang pertama bahwa PIN ini ia powerful. Powerful-nya sendiri adalah powerful tool for solve, yang artinya mereka ini muncul sebagai alat yang dapat memecahkan masalah forward dan inverse problem dari partial differential equation, ya. Kemudian mereka ini automatic differentiation, artinya ini PIN dapat otomatis, ya, untuk menyematkan PDA ke dalam neural networks. Kemudian PIN ini solve a variety of problems. Ya, ia bisa memecahkan berbagai masalah dalam sains dan teknik komputasi, bahkan dalam parameter biologi atau optimasi topologi, ya, dan stokastik, ya. Dan mereka juga fokus pengambilan sampel ini tidak seragam, otomatis, dan adaptif untuk VIN, ya. Untuk studi ini yang saya lakukan. Dan kemudian PINS ini require, ya, berarti sangat diperlukan, ya, untuk mendapatkan perbandingan komprehensif dari metode untuk PIN, ya. Kemudian overlook, mereka
masih sering diabaikan oleh sebagian besar ya. Jadi Fin ini utamanya memang mempunyai dua metode sampel, yaitu equispace uniform grid dan uniformly random sampling ya. Yang utamanya itu adalah residual point sampling. Jadi itu sedikit introduction dan background saya. Dan saya lanjutkan, lanjutannya introduction background ini ialah bahwa studi ini mengusulkan 3 strategi, yaitu pertama pada titik ini saya menguji kinerja strategi resampling dan memeriksa pengaruh jumlah residual point dan resampling method. Kedua, pada residual based additive distribution atau RAD, di mana PDM yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah fungsi nonlinear dari residu PDA. Dan ketiga, RRD itu metode RA dan RAD heavy ini menambahkan titik residu baru. Nah, dalam studi ini saya mempertimbangkan total 10 teknik pengambilan sampel yang berbeda, termasuk 7 teknik pengambilan sampel non-adaptif, yaitu 6 pengambilan sampel seragam yang berbeda dan 1 pengambilan sampel seragam dengan resampling, dan 3 metode pengambilan sampel adaptif RAR, RAD, dan RARD. Nah, di sini juga saya membandingkan kinerja metode pengambilan sampel pada 4 masalah maju PDA dan menguji pengaruh jumlah residual points-nya. Dan kedua juga saya membandingkan kinerja mereka pada 2 masa inverse yang belum dibahas dalam literatur sebelumnya. Dan ketiga saya menjalankan lebih dari 6.000 simulasi Fin untuk mendapatkan semua hasil yang ditampilkan dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sampling design. Ada 3 metode yang saya gunakan, satu persatu akan kita bahas ya. Yang pertama, pin in solving forward and inverse PDAs. Nah, kita perlu pertimbangkan parameter PDA oleh lambda yang ditentukan pada domain omega. Omega ini sendiri adalah subset dari RD. Ya, di sini digambarkan dengan rumus fx ux ya, dimana untuk sama dengannya 0x dalam kurung x1 dan selanjutnya x di epsilon omega. Nah, di mana kondisi pada batas pada omega itu tersebut digambarkan dengan beta ux sama dengan 0. Nah, di sini sendiri solusinya dilambangkan dengan ux ya. Nah, rumus ini dijelaskan bahwa UEF dan UWB dalam kondisi awal yang dibatasi oleh Russell oleh Nah, solusi U melalui domain di mana parameter model lambda diketahui. Dalam praktiknya parameter model lambda ini mungkin tidak diketahui ya, tapi beberapa keamatan dari solusi U tersedia sehingga masalah inverse dapat diselesaikan. Artinya WF dan WB ini berbobot, dua set titik adalah sampel baik di dalam domain tau F maupun di batas tau B. Nah, di mana tau F dan tau B ini disebut himpunan titik sisa. Dan tau sama dengan tau F tau himpunan tau B ya. Nah, untuk memecahkannya sendiri ada rumus yang bisa kita berikan, yaitu masalah forward loss function, dan kita gunakan juga rumus untuk memecahkan masalah inverse loss function ya, di mana ada iota, theta, lambda, dan tau ya. Dan ini adalah formula satu yang kita dapatkan dari pin solving forward inverse PDS ya. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu uniformly distributed non-adaptive sampling. Nah, di sini set residual range-nya diperlukan ya untuk strategi pengambil sampel tau F. Ini sangat penting dalam mempromosikan akurasi pin ya dan efisiensi komputasi. Beberapa pendekatan pengambilan sampel akan dibahas di bagian ini ya. Nah, bagian dari uniformly distributed ini adalah ada remaining fixed points dan equal points with resampling. Nah, untuk remaining fixed points ini adalah poin yang ditentukan awal pelatihan ya dan tidak pernah berubah selama proses pelatihan. Nah, pada makalah ini
atau studi ini menjelaskan 6 metode pengambilan sampel ya, yang secara ganda memberikan contoh 400 titik yang dihasilkan dalam 0,1 menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama itu grid, kemudian random, LHS, dan kemudian Quisi random law, dispersion sequence, di mana terdiri 3, ada Halton, ada Hammersley, dan Sobel. Nah, bagian dari uniformly dispersed non-adaptive sampling yang kedua yaitu ada equivalence. Nah, di sini kerugian PDA dapat dievaluasi menggunakan titik mana, dimanapun, di lokasi manapun juga. Nah, metode yang digunakan untuk mengambil sampel point setiap kali dapat dipilih dari yang dibahas di bagian titik tetap yang tersisa. Nah, di sini saya hanya mempertimbangkan random sampling dengan sampling dalam penelitian random R. Nah, random R ini identik dengan metode random ya, dengan pengecualian bahwa titik residual disampel ulang setiap iterasi N. Jadi periode resampling N ini adalah hyperparameter penting untuk akurasinya. Baik, selanjutnya kita masuk metode ketiga yaitu non-uniform adaptive sampling. Nah, strategi pengambilan sampel memang seragam umumnya untuk digunakan. Studi terbaru strategi pengambilan sampel adaptive non-uniform itu referensinya akan kita lihat ya pada bagian terakhir, bahwa telah menunjukkan peningkatan yang menjanjikan dalam distribusi titik residu dalam proses pelatihan dan mencapai akurasi yang lebih tinggi. Kita bahas satu-satu. Di sini ada residual base adaptive refinement with VDD, yaitu RARG. Nah, RAR ini adalah algoritma seraka ya, karena hanya mempertimbangkan poin dengan residu tinggi. Namun metode RAR ini disebut dengan RARG dan penelitian ini untuk membedakannya dengan metode pengambilan sampel lainnya. Dan selanjutnya ada ARAD, Residual Based Adaptive Allocation ya. Nah, tampak di sini ada rumus ya, formula. Nah, formula di sini bertindak sebagai normalizer ya. Nah, penjelasan formula kedua itu adalah di mana K ini itu sama dengan 0 dan C adalah 0 adalah dua hiperparameter. Dan E epsilon K dalam kurung X ini dapat dihitung dengan integrasi numerik ya, dengan integral Monte Carlo bisa dapat kita perkirakan. Jadi untuk mengikuti konsep ini tentu kita mengusulkan versi yang lebih baik ya, untuk dikenal sebagai metode distribusi adaptif berbasis residual ARD ya. Akan kita tampakkan pada algoritma 2 ya. Baik, kita kenalkan satu-satu. Di sini ada algoritma 2 mengenai RLG. Terdiri ada 9 ya. Di mana ada tahap pengulangan dimulai dari tahap 4 sampai dengan 8 ya, sampai mentraining lagi pinsinya untuk mendapatkan iterasi yang jelas ya. Baik, selanjutnya untuk algoritma 2. Algoritma 2 ini terdiri dari 6, di mana dia juga menggunakan tau ya. Nah, mereka juga lakukan pengulangan juga dari nomor 4 sampai nomor 5 sampai mentraining kembali ya untuk mendapatkan iterasi nomor yang jelas ya. Dan pengaturan RED ini dalam algoritma 2 yang telah kita lihat sebelumnya pada baris 4 ya, itu membutuhkan pengambilan sampel satu set titik sesuai dengan PX yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jika X berdimensi rendah, Anda dapat secara kasar mengambil sampel titik dengan cara brute force. Nah, brute force itu sendiri ada 4 untuk tahapannya, di mana poin S0 itu menggunakan satu metode di dalam section remaining fixed point-nya ya, sampai sampel itu dilakukan lagi proses dalam pemilihannya ya. Baik, nah kedua hiperparameter K dan C adalah ekspresi algoritma 2 itu mengontrol profil Px, dan dengan demikian distribusi titik sampel contohnya 2D sederhananya itu digunakan untuk menggambarkan efek K dan C ya.
Sehingga kita dapatkan formula ketiga, yaitu epsilon XY itu sama dengan 2 pangkat 4A, kemudian dikali X pangkat A, dalam kurung 1 min X pangkat A, Y pangkat A, dalam kurung 1 min Y pangkat A. Baik, lanjutan kembali tentang sampling design. Kita akan mengenal algoritma 3, yaitu Rardy sebagai algoritmanya yang ketiga ya. Nah, setelah ketahui kita K itu ada 0, distribusinya seragam. Nah, residu PD yang lebih besar itu diambil sampelnya pada titik residual yang lebih banyak. Karena nilai K meningkat, ketika nilai C meningkat, yang tersisa cenderung didistribusikan secara merata dibandingkan dengan LAR. RID memiliki lebih banyak kebebasan ya untuk menyeimbangkan titik residu besar dan kecil dengan menyesuaikan keadaan C. Nah, jadi nilai optimal untuk keadaan C itu bergantung pada masalah. Dan berdasarkan hasil numerik, kombinasi K sama dengan 1 dan C sama dengan 1 biasanya merupakan pilihan default ya yang lebih baik ya. Tujuan untuk algoritma 3 itu adalah mengusulkan metode hibrida RRG dan RED, yaitu Adaptive Refinement with Residual Based Diffusion atau RRD. Tampak di sini kita lihat terdiri ada 7 prosesnya, di mana lagi-lagi dilakukan pengulangan ya pada S itu sendiri sampai mendapatkan ya residual points iterasi yang total ya, total iterasi residual point ya, yang apa namanya, yang jelas juga. Tahap ketiga yaitu project analysis. Ini adalah tahap apa namanya, gambaran yang saya apa namanya, jelaskan lebih lebih apa namanya, lebih singkat ya, supaya kita mengetahui sedikit tahapan ini. Nah, pada tahap project analysis ini ada tahap summarize sampai apa namanya, conclusion. Nah, tahap summarize ini saya meringkas literatur, persamaan dan perbedaan antara studi ini dengan studi yang lain ya. Kemudian apa namanya, pin in conjunction. Di sini saya menggunakan pin bersama dengan 10 metode pengambil sampel untuk menyelesaikan masalah PDA maju dan mundur. Nah, selanjutnya tahap project objective. Nah, tahap ini menunjukkan hiperparameter ya, ini digunakan dalam setiap eksperimen numerik dan laju pembelajarannya Adam optimizer-nya diatur ke 0,001. Lanjut kita lakukan overview. Di sini pertama kali memberikan ikhtiar ya untuk akuratan semua metode. Untuk apa namanya, masalah maju dan mundur yang tercantum dalam tabel 3.2 dan 3.3 yang akan kita bahas selanjutnya ya. Sehingga sejumlah kecil poin yang tersisa dapat dipilih dan menunjukkan perbedaan antara metode yang berbeda. Dan selanjutnya adalah tentang apa namanya, kita bahas takeaways. Kita tampilkan tahap-tahap utamanya sampai specific section yang akan kita bahas satu persatu dari division sampai dengan cortex difference inverse ya. Dan tahap akhirnya adalah conclusion, memberikan pemeriksaan rinci dari dua jenis spin, di mana kita juga mempelajari 6 strategi ya yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita bahas yang pertama uh, apa namanya, saya berharapnya untuk pendekatan ke depan itu adalah fungsi kepadatan probabilitas dapat dipelajari melalui meta learning ya, seperti yang dilakukan fungsi kehilangan pin untuk tahapan selanjutnya. Nah, untuk project analysis tentu kita apa namanya, lakukan summarize atau apa namanya, sebuah pengumpulan ya literatur, apakah ada perbedaan dan persamaan ya. Tampak di sini ada beberapa uh, literatur, ada yang berbeda, ada yang sama ya. Ada 7 yang saya kumpulkan, mulai dari Gio dan kawan-kawan tahun 2021 sampai dengan Dao dan kawan-kawan eh, tahun 2022. Pada intinya apa namanya, ada perbedaan dan persamaan ya yang akan dilakukan pada studi ini ya.
versinya sendiri berbeda, tapi untuk domainnya sama ya yang akan kita lakukan ya. Baik, tahap selanjutnya tentang pin itu adalah conjunction project objektifnya. Nah, tampak di sini ada tabel 3.1 ya. Nah, tabel 3.1 ini meringkas lebar jaringan, kedalaman, dan optimalan yang digunakan dalam setiap contoh informasi lebih lanjutnya tentang hyperparameter dan prosedur pelatihan dan dapat ditemukan di setiap bagian dari masalah spesifik ya. Tampak di sini problems-nya itu sectionnya ada 6 ya, dari diffusion sampai Korteweg-Price equation inverse-nya. Di mana depth-nya juga berbeda ya, hanya berbeda itu ada web question-nya ya. Kemudian optimizer-nya yang persamaannya sama dari diffusion equation, kemudian diffusion reaction equation inverse, dan Korteweg the price equation yang berbeda itu antara section Burgers, section Alien Chance, kemudian section web equation ya. Dia menggunakan Adam BFGS ya. Baik, saya lanjutkan tentang overview project analysis ini. Di sini saya pertama kali memberikan ikhtiar ya untuk urutan semua periode untuk masalah maju dan mundur ya yang tercantum dalam tabel 3.2 dan 3. Nah, sejumlah kecil poin yang tersisa dipilih menunjukkan perbedaan antara metode yang berbeda. Bagian khusus untuk setiap masalah bagian persamaan difusi persamaan Korteweg Price inverse. Ini memberikan analisis terperinci yang lengkap ya, termasuk pembersih error selama proses pelatihan. Nah, untuk take quiz-nya sendiri ada 5 ya. Yang pertama, saat menyelesaikan semua masalah maju dan mundur, metode RID diusulkan ya secara konsisten untuk mengungguli 10 metode pengambilan sampel lainnya. Nah, untuk PDA dengan solusi yang rumit seperti persoalan gelombang Burgers dan multiskala, metode RID ini dan RARD yang diusulkan adalah yang paling efektif untuk menghasilkan kesalahan yang lebih kecil. Nah, untuk PDA dengan solusi halus, seperti bersamaan difusi dan bersamaan reaksi difusi, beberapa metode pengambilan sampel yang seragam, seperti Hammersley dan Random Error, itu menghasilkan kesalahan yang cukup rendah. Jika dibandingkan dengan metode pengambilan sampel seragam lainnya, seperti Random Error, biasanya mengungguli mereka. Nah, di antara metode pengambilan sampel yang seragam dengan titik sisa tetap, sekuen dengan perbedaan rendah, Halton, Hammersley, dan Sampol, ini mengungguli Random Error, Random dan LHS. Dan keduanya mengungguli grid ya. Baik, selanjutnya ini adalah tabel 3.2 dan 3 yang sebelumnya telah saya informasikan akan kita bahas selanjutnya. Di sini tampak ada bold ya antara 3.2 dan 3.3 ya. Di sini di tabel 3.2 sobat tidak ada teks yang yang bold ya. Nah, penjelasan sendiri pada tabel 3.2 ini memberikan teks yang didebalkan itu menunjukkan 3 kesalahan terkecil ya. Pada tabel 3.2 nih. Tampak di sini ada Hammersley pada Allen Chan, kemudian Random Error pada diffusion dan wave, kemudian RRG, RED ini hampir semua ya akan mendapatkan ya yang lebih kecilnya isunya itu pada RED dan RRD ya. Di sini tampak bahwa akurasinya lebih tinggi ya daripada yang lain ya. Jadi setiap masalahnya kesalahannya minimum kecil ya. Termasuk di tabel 3.3 juga ya untuk masalah inverse kesalahan relatif dari solusi PIN ya, dari kesalahan relatif parameter yang disimpulkan. Tampak di sini RID menunjukkan kesalahan minimum ya untuk setiap masalah ya. Dari penggunaan diffusion reaction, Korteweg Price ya, UXT, lambda 1 dan lambda 2.
Baik, kita lanjutkan ke project analisis, secara spesifik, section, eee, di sini saya akan, memperlihatkan, apa namanya, hasil GitHub yang saya lakukan ya. Oh, maaf. Baik, terima kasih sudah menunggu ya teman-teman. Baik, di sini ada repository baru ya tentang project sampling. Nah, untuk, apa namanya, tahapannya sendiri itu adalah tentang, neural networks ya, pins ya. Nah, di sini, ada 6 ya yang tadi saya jelaskan. Ada diffusion, ada Burgers, ada Alencon, ada diffusion reaction, sampai Korteweg ya. Nah nah, untuk, proses coding-nya sama semua, ada RAD, ada RD, RARG, dan random error, dan uniform ya. Tapi untuk, persamaan, apa namanya, coding-nya juga berbeda ya. Di sini kita gunakan DeepSD ya, sebagai apa namanya, importnya ya. Kemudian apa, kita gunakan num-nomine-nya 30, apa namanya, kita, apa namanya, return kembali untuk proses error-nya ya. Demikian pun dengan RD ya. Nah, RD juga kita gunakan DXD juga ya untuk, back end-nya ya. Nah, domain-nya kita gunakan C dan K yang sebelumnya telah saya jelaskan, PDA-nya XC ya, eee apa namanya, modelnya, range-nya 40, time random point-nya kita gunakan 10.000 ya, sampai kita, return, error kembali ya. Untuk dalamnya semuanya sama ya, sampai kartu WK device inverse ya, ada RED juga sampai uniform, hanya perbedaannya di dalam, prosesnya. Nah, tampak di sini, kita import OS ya, kita gunakan TensorFlow Compat, P1 ya, kita juga menggunakan, CGPy Interfloat, untuk info grid datanya, CGPy-io juga untuk, load map-nya ya. Dengan 6 domainnya itu, apa namanya, KDP made ya untuk datanya ya. Nah, sampai kita lakukan return error kembali ya, apakah ada error atau tidaknya ya. Baik, sedikit, itu saja yang kita jelaskan untuk, apa namanya, GitHub-nya. Kita kembali kepada, apa namanya, presentasi ya. Baik. Nah, pada diffusion equation di sini kita, apa namanya, perlu pertimbangkan diffusi satu dimension ya, yaitu, mmm, apa namanya, DODT ya, dengan, E pangkat min T ya, di mana ada min sin, Bx ditambah, P pangkat 2 sin Px, ada X epsilon min 1,1 dan T-nya itu epsilon 0,1. Nah, di mana U adalah konsentrasinya agent diffuse, jadi solusi yang tepat itu adalah U, dalam kurung X, T. Itu sama dengan sin, apa namanya, Vx, tutup kurung, E pangkat min T ya. Nah, pertama saya membandingkan kinerja dalam metode pengambilan sampel itu, seragam atau tidak dengan titik residu tetapnya yang akan kita tampilkan pada gambar 1.a ya. Yang poin yang tersisa berkisar antara 10 hingga 80 dengan kenaikan 10 poin. Jadi jumlah maksimum interaksi mengoptimalkan, item
diatur itu ke 15.000 agak terlepas dari jumlah poin yang tersisa ya. Metode ini digunakan ketika jumlah poin besar misalnya 70 atau lebih ya. Oke, baik. Untuk penjelasan gambar 1.A dari hasil diffusion equation ya yang terdiri dari RAD sampai uniform ya equation ya. Nah, penjelasan yang tampak di sini ada gambar A sampai B ya. Semuanya tuh menunjukkan number of residual points ya. Tampak apa namanya uh, ada yang apa namanya ada relative error, ada relatif kecil ya. Apakah di sini ada keterangannya grid-nya random LHS, ada Halton sampai Sobol ya. Penjelasan yang pertama gambar A ya. Ada 6 scan seragam dengan titik residual yang tetap ya di sini ya. Kemudian pada gambar B, random R ini untuk periode resampling yang berbeda saat menggunakan 30 titik sisa ya. Nah, untuk gambar C dan D, em, gambar C dan D ini adalah lintasan latihan RED ya. Tampak di sini C sama 0, K-nya sama 0, ada kemudian apa namanya keadaan sama 5. Di sini apa namanya akomodasinya dengan array number R ya. Tanpa kita lihat ya. Nah, lintasan latihan RED ini dinilai dengan nilai K dan C yang berbeda ya. Menggunakan 30 titik istirahat, K sama 1. Nah, sedangkan D itu C sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk gambar E dan F itu radinya dengan nilai K dan C yang berbeda ya. Poin baru ditambahkan setiap kali EK sama dengan 2, FC sama 0. Jadi kurva dari area yang diarsir mewakili rata-rata geometrik dan standar deviasi ya dari 10 lintasan. Hanya beberapa standar deviasi yang diplot untuk penjelasan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke specific section Burger equation ya. Nah, kita perlu lakukan persamaan Burgers ya, untuk pendefinisiannya yaitu d to dt apa namanya x apa namanya epsilonnya min 1,1 t epsilon 0,1 ya. Nah, di mana u itu sendiri apa namanya kecepatan aliran dan v itu adalah viskositas fluida ya. Nah, pada penelitian ini diatur ke 0,01. Nah, berbeda dengan persamaan difusi yang memiliki solusi halus, solusi persamaan Burgers memiliki bagian depan yang tajam ya, X sama dengan 0 dan T mendekati 1 ya, sini. Nah, saya mulai dengan menguji metode pengambilan sampel yang seragam ya dengan titik residu mulai dari 1000 hingga 10.000. Akan kita tampilkan pada gambar yang selanjutnya ya. Nah, interaksi maksimum 15.000 itu langkah dengan Adam sebagai pengarah dari 15.000 langkah LBFGS itu menunjukkan bahwa metode Hammersley menyatu paling cepat dan mencapai kesalahan relatif ya. Maka dua terendah di antara semua metode pengambil sampel yang seragam, sedangkan urutan Halton dan Sobel juga bikin aja baik ya. Baik, nah di sini tampak apa namanya hasil dari proses coding Python-nya dengan menggunakan apa namanya GitHub menghasilkan juga sama gambarnya ada A sampai dengan F. Penjelasan gambar di samping ini gambar A itu ada 6 pemindahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari grid sampai Sebel tetap residunya dan gambar B ini R-nya acak ya untuk periode resampling berbeda dengan 2000 titik residu ya. Tampak di sini kita lihat ya random R dan random ya. Dan kemudian gambar C dan ini adalah lintasan pelatihan RED. Apa namanya K-nya random R, kemudian di sini C sama 0, maaf random R ya, C random R,
Nah, di gambar C dan ini, apa namanya, itu menggunakan 2000 titik residu ya, di mana K sama dengan 1, kemudian C itu sama dengan 1 ya. Nah, untuk gambar E dan F, ini, radinya dengan nilai K dan C, 10 poin, yang berbeda akan ditambahkan setiap kali. Untuk gambar E sendiri, ini K-nya sama dengan 2, FC-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk area, berbayang mewakili rata-rata ya geometris untuk simpangan waktu 10 run ya, dari semua hanya beberapa simpangan waktu yang diplot untuk kejelasan juga. Baik, kita masuk ke tahap section Allen chain equation, di mana di sini du dt di d pangkat 2 ya, O per dx2 ya, mana ada X epsilonnya min 1,1, di epsilonnya 0,1 ya. UX 0-nya itu apa namanya dihasilkan X pangkat 2 cos pi X, kemudian U min 1, T sama dengan U 1, T sama dengan min 1 ya. Nah, di mana koefisien difusi adalah D itu sama dengan 0,01. Nah, gambar ini selanjutnya pada Allen Chan ini akan menunjukkan kesalahan L pangkat 2 relatif untuk metode pengambilan sampel yang berbeda ya dari persamaan Allen Chan ya. Nah, penjelasan gambar di samping untuk A sampai J ya. Ini apa namanya section Allen Chan ini hasil apa namanya geometrisnya banyak ya. Sebelumnya A sampai F ya, yang ini dia sampai J. Baik, kita bahas satu-satu. Gambar A sama 6 titiknya pengembangan sampel itu residunya tetap ya. Untuk gambar B, random R-nya dengan periode sampling berbeda ketika 1000 titik residu digunakan. Nah, untuk gambar C sampai dengan F ini lintasan pelatihan sama ya dengan berbagai nilai K dan C dengan 500 titik residu digunakan dalam C dan D ya, di mana K-nya 1 dan gambar D C-nya itu sama dengan 1. Nah, 1000 titik residu digunakan dalam I dan F. Nah, untuk apa namanya pada gambar 2 K-nya itu dengan 1, sedangkan untuk F C-nya itu dengan 1. Untuk G sampai J gambarnya itu adalah mengenai radi dengan nilai K dan C yang bervariasi ya. Untuk GH, tingkatan jumlah poin residunya dari 500 sampai 1000. Jadi 10 poin ditambahkan setiap kali. Untuk gambar G, K-nya sama dengan 2, untuk H, C-nya sama dengan 0. Jadi untuk gambar I dan J ini kita tingkatkan jumlah poin residu dari 1000 menjadi 2000 ya. Jadi 10 poin baru ditambahkan setiap kali. Untuk gambar I ini K-nya dengan sama 2, sedangkan J itu C-nya sama 2. Di mana kurva dan area yang diarsis ini menunjukkan rata-rata geometris ya, dan satu standar deviasi dari 10 run hanya beberapa simpangan baku yang diplot untuk kejelasannya. Baik, kita masuk ke section wave equation ya. Nah, tahap ini saya gunakan untuk mempertimbangkan persamaan difusi satu dimensi. Tanpa kita lihat ada epsilon 0,1, T epsilon 0,1 ya. Nah, di mana solusi yang tepat diberikan yaitu U 0, T sama dengan U dalam kurung 1, T sama dengan 0, T epsilon 0,1 ya. Jadi kesalahan jumlah titik residu mendekati 6.000, solusi menunjukkan perilaku multiskala baik ya dalam arah spasial maupun temporal ya. Dengan metode Hammersley mencapai kesalahan relatif L pangkat 2 terendah pada tingkat tercepat ya. Nah, di sini juga saya menguji 3 skenario yang menggunakan efektivitas random R saat menggunakan jumlah titik residu yang berbeda. Kecil 1000 poin, sedang 4000, dan besar 4000. Dan maaf,
10.000 poin ya. Dalam kasus menengah, terlepas dari periode sampling, metode random tidak memiliki keunggulan dibandingkan metode random lainnya karena set optimal K dan C untuk persamaan Gordon dan Allen ini ditemukan sama untuk metode RED dan RT ya. Jadi saya hanya menggunakan pengaturan default-nya ya. Nah, dari hasil arsiran web equation ini tampak hasil-hasilnya geometrisnya itu AA sampai dengan I ya. Nah, untuk penjelasan gambar A sama lagi ya, 6 titik pengambil sampelnya itu seragamnya tetap residunya tetap ya. Nah, untuk gambar B, gambar ini gambar B ini random R-nya ini apa namanya, dengan periode resampling yang berbeda ketika 1000 titik residu digunakan ya. Nah, untuk gambar C sama dengan F, ini adalah lintasan pelatihan RED sama dengan nilai K dan C-nya 500 titik residu digunakan dalam apa namanya, C dan D ya. Nah, untuk K-nya sendiri 1, untuk D-nya sendiri, C-nya 1. Jadi 1000 titik residu digunakan dalam E dan F, kemudian apa namanya, pada arsiran gambar E, K-nya 1, untuk apa namanya, C-nya 1 ya. Kemudian pada gambar G dan J, Rardi dengan nilai K dan C yang bervariasi, GH ditingkatkan jumlah poin residunya dari 500 menjadi 1000, 10 poin ditambahkan setiap kali dengan nilai G-nya dengan pada gambar G-nya K-nya nilainya 2, untuk gambar HC-nya 0, pada gambar I dan J kita perlu tingkatkan jumlah poin residu ya dari 1000 menjadi 2000, jadi 10 poin baru ditambahkan setiap kali apa namanya, pada gambar I dan gambar J itu K-nya sama dengan 2 dan J itu C-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat menunjukkan ya rata-rata geometris dan satu standar deviasi dari 10 run ya. Sama untuk hanya beberapa simpang baku yang diplot untuk kejelasannya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah diffusion reaction equation. Bagian ini kita perlu apa namanya, inverse isu pertama yang akan kita lihat ya, di mana lambda D pangkat 2 U per dx2 itu min kxu sama dengan fx epsilon 0,1. Nah, istilah sumbernya adalah F itu sama dengan sin 2 kali. Koefisien difusinya adalah 0,01 dan konsentrasi zat larut adalah U. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk menyimpulkan laju reaksi yang bergantung pada ruang Kx. Dari pengukuran pada larutan U, laju reaksi tak dikenal yang tepat adalah Kx sama dengan 0,1 tambah E pangkat 0,5 X min 0,5 per 0,15 pangkat 2 pangkat 2 ya. Nah, kita perlu menyelidiki ya efektivitas metode pengambilan sampel seragam untuk mempunyai fungsi yang telah diketahui Kx dan penyelesaian untuk Anda ya. Jadi X ini nih 8 pengamatan, U didistribusikan secara seragam pada domain X 0,1 dengan 2 titik di kedua sisi batas, jumlah maksimum iterasinya 50.000 langkah Adam ya. Jadi kinerjanya kita rangkum pada gambar 3.5a dan 3.5b ya. Baik, kita tampilkan gambarnya. Nah, penjelasannya sendiri adalah gambar A dan B sama juga ya. Lokasi sampelnya itu residunya telah ditetapkan. Kemudian gambar C dan D, ini random R-nya dengan durasi resampling yang bervariasi sambil menggunakan 15 titik residu. Nah, untuk gambar E dan F, ini perbandingan acak. Jadi RED-nya
K sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Untuk RRG dan RRD-nya itu K-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 0 untuk berbagai jumlah titik residual ya. Jadi kurva yang di akhir ini menunjukkan rata-rata geometris dan satu simpanan baku dari 10 putaran ya. Hanya beberapa simpang baku yang ditampilkan untuk kejelasan. Baik, kita masuk yang terakhir yaitu Korteweg-de equation. Nah, persamaannya adalah masalah terbalik ya, kedua yang saya pecahkan. Di sini kita gunakan lambda 2 ya. Di mana ada lambda 1 U dan lambda 2 ya, di mana hasilnya adalah 0. Di X epsilon min 1,1 epsilon 0,1. Nah, di mana lambda 1 dan lambda 2 ini adalah dua parameter yang tidak kita ketahui. Nilai pasti untuk lambda 1 dan lambda 2 maksudnya sini adalah 1 dan 0,0025. Nah, kondisi awal untuk U dalam kurung X, T sama dengan 0 sama dengan cos Vx dan kondisi batas periode digunakan untuk mendapatkan lambda 1 dan lambda 2. Nah, asumsikan dua Simpson solusi U X T sama dengan 0,2 dan U X T sama dengan 0,8 sebagai pengamatan. Jadi masing-masing ada 64 titik ya dengan jarak yang sama ya. Baik, dari proses plot yang kita lakukan menggunakan GitHub, tampak di sini gambarnya dari A sampai L ya, dengan relative error-nya, kemudian number residual points-nya ya. Masing-masing number residualnya berbeda-beda ya. Di mana ada yang 1000, ada sampai 50.000 ya. Dari 1000, 10.000 dan 50.000. Cukup tinggi juga ya untuk peningkatan arsirannya. Nah, gambar 3.6 ini A, D, dan G, A dan D dan G ini ya. Ini menunjukkan kesalahan relatif L pangkat 2 dari solusi U ya. Tanpa kita lihat di sini berbeda dengan yang lain ya. Jadi untuk gambar yang E dan F meningkat ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, sedangkan kolom kedua dan ketiga itu menunjukkan kesalahan relatif lambda 1 dan lambda 2. Hammersley ini mencapai akurasi ya yang lebih baik daripada metode pengambilan sampel seragam lainnya. Sedangkan metode Sombol dan Halton ini berperilaku relatif. Jadi metode random error ini menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada metode random dengan sekitar satu urutan besarnya dalam satu kasus ketika menggunakan 1000 titik residu. Jadi untuk memperbaiki jumlah total iterasi untuk metode RARJ dan RARD ini saya menyesuaikan titik residu baru yang ditambahkan setiap kali ya. Baik, tahap terakhir adalah conclusion. Baik, cukup panjang juga ya untuk analisanya ya, tapi memang cukup membosankan, tapi ada hasil yang tampak terlihat ya, jelasnya. Oh, ternyata dari arsiran ini ada perbedaan ya antara 1000, kemudian 4000, 2000, 4000 sampai 10.000 ya. Nah, makalah ini memberikan pemeriksaan terperinci terhadap dua jenis Physical Information Network atau PIN, di mana dia itu mempelajari 6 strategi dibawa untuk pengambilan sampel seragam non-adaptif ya. Nah, untuk pengambilan sampel heterogen adaptif, ini saya menyarankan dua algoritma pengambilan sampel adaptif berbasis residual baru. RAD dan RAD ini adalah dua format, jadi strategi ini meningkatkan akurasi PIN dengan urutan besarnya ya. Tampak jelas ya RAD dan RAD itu kesalahannya minimum ya, dan akurasinya pun lebih efektif ya untuk hasilnya. Nah, untuk ketika jumlah titik residu rendah, ini juga berguna untuk persamaan diferensial partial dengan switching element. Jadi takeaways atau titik utama dari proyek ini adalah RAD itu sama dengan
K-nya sama satu, C-nya sama satu, dapat dipilih sebagai metode pengambil sampel the full ya saat menyelesaikan PDA baru. Anda dapat menyetel hyperparameter K dan C untuk menyimpulkan titik lokasi dengan residu PDA besar dan kecil. Nah, untuk RAD-nya dapat mencapai akurasi yang sebanding dengan RAD, tetapi RAD secara bertahap meningkatkan jumlah titik residu dan lebih efisien secara komputasi. Oleh karena itu, RAD kita defaultkan K-nya sama dengan C dan sama 0. Jadi cocok ketika sumber daya komputasi terbatas ya. Jadi sedangkan untuk random R ini dapat digunakan dalam situasi di mana pengambilan sampel adaptif tidak diperbolehkan. Nah, ketika sulit untuk mengekstrak titik residu menggunakan fungsi kerapatan probabilitas, ya, periode resampling tidak boleh terlalu pendek atau terlalu lama. Jika Anda harus menggunakan rangkaian titik tetap yang tersisa, Anda harus mempertimbangkan urutan perbedaan rendah seperti hammer daripada grid ya, acak atau LHS. Yang diperbanyak dengan heavy-in ya. Dalam karya ini, saya menggunakan pendekatan brute force ya, untuk mengambil sampel titiknya dari residu RED dan RAD. Tetapi untuk masalah dimensi tinggi, metode lain seperti GANS itu harus digunakan ya. Baik, sudah selesai untuk eee, apa namanya, project ini sebagai presentasi yang menarik ya. Baik, terima kasih sekali atas antusiasnya untuk melihat sampai selesai. Eee, Anda bisa lihat linked saya pada Zulkarnain Prasetyo dan Medium artikel saya termasuk GitHub saya ya untuk proses sampling ini. Baik, dari saya terima kasih. Selamat pagi.